Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim, ulama, para asatidzah, para hujjaj khusus, Bapak Ketua RW yang hadir beserta stafnya, juga Bapak Ketua RT 02 RW 08 yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tamu undangan beberapa RT yang hadir, juga mantan RT yang sama-sama insyaallah semuanya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga abang saya, orang tua saya, proses juga semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembawa acara yang saya hormati, alhamdulillah telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan siraman rohani tentang halal bihalal. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini saya ceramah nggak lama-lama, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ceramah lebih cepat, bagus, nggak usah bertele-tele. Iya, karena di belakang ada orang tunggal. Kalau saya juga pengen lihat kali. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan dalam suasana halal bihalal. Mudah-mudahan yang hadir pada panjang umur, pada sehat lahir batin, murah rezekinya, lancar segala urusannya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak lulus SMA bisa pada kuliah, yang sudah selesai kuliah pada punya pekerjaan. Ibu bapak yang hadir mudah-mudahan pada bisa berangkat ke Mekah Madinah, pulang dari Mekah Madinah pada bisa beli tanah, syukur-syukur pada bisa bikin rumah, punya besan Pak Lurah, asal jangan suami istrinya nambah. Amin. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu doa, salam itu doa, jadi dibiasain masuk ke rumah, keluar rumah itu salam. Jangan sampai ada kejadian karena nggak biasa, istrinya pulang dari pengajian ngamalin bab salam dari Pak Ustadznya. Karena nggak biasa, dari pengantin baru sampai punya anak 3, udah 25 tahun masuk rumah, ya manggil doang, bapak lu, iya mama lu, gitu kan, nggak pernah ngasih salam. Giliran istrinya pulang, suaminya di rumah lagi nonton TV, assalamualaikum. Iya, kata suaminya, romannya sama tamu, waalaikumsalam. Giliran dibuka, elo. Ya Allah, ya Rahim, jangan sampai terjadi hadirin. Aksus salam, tebarkan salam. Wa'id amu to'am, ngasih makan sama orang yang lapar.
Wasilul arham, hubungkan tali silaturahim. Tadkhulul jannati bisalam, insyaallah bakal masuk surga. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita bersyukur kepada Allah di malam yang mubarakah ini? Karena kita dikasih nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan bisa hadir. Dan alhamdulillah malam ini subhanallah malam terang benderang ya Bu ya. Bu, malam terang ya Bu. Semalam udah hujan ya Bu? Aku itu lagi di shopping. Ya kelihatan. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah. Sore ini Masya Allah terang benderang hadir. Kemarin hujan gede Pak. Ya saya membayangi kalau acara hujan gede pengalaman mohon maaf. Iya, di mana-mana kalau udah acara hujan ya buat alasan Pak. Tapi insya Allah jamaah RT 02 tetangga-tetangga RT yang lain yang namanya kegiatan silaturahim begitu penting. Walaupun hujan juga insya Allah nggak ngaruh ya Pak ya. Insya Allah tetap karena niat. Ini yang hadir sekitar 500 ada Pak ya. Dihitung semua termasuk sendal-sendal, bunga-bunga di belakang. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan pertemuan kita insya Allah yang sangat singkat ini Allah Subhanahu wa taala nilai kita semua dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup di alam dunia ini jamaah rahimakumullah Allah perintahkan illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, illa liya'rifun, pengertiannya juga adalah bagaimana supaya kita mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita mau yang namanya syukur atas nikmat Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan umur, kesehatan, rezeki yang luar biasa. Rezeki itu kadang-kadang mohon maaf orang mengartikan materi. Padahal yang rahimakumullah sehat itu juga adalah rezeki. Ibu bapak mohon maaf milih mana punya duit 1 miliar tapi sakitan terus saben hari ke rumah sakit. Amal nggak punya duit tapi sehat, milih mana? Jadi banyak duit sehat. Iya, banyak duit sehat. Iya, padahal pilihannya 2. Yang jawabannya pasti ya, yang nggak ada. Nggak ada pilihan. Subhanallah. Dikasih sehat, alhamdulillah, karena sehat itu modal. Bisa duduk kita sama-sama, masya Allah. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Banyak saudara-saudara kita yang malam ini mohon maaf sedang berbaring di rumah sakit, sedang diinfus. Ada lagi malam ini yang masuk ke ruangan UGD. Subhanallah, kita alhamdulillah malam ini kasih sehat Allah. Makanya pergunakan nikmat itu untuk senantiasa mengenal kepada siapa yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, serta rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau alhamdulillah kita dikenalkan pentingnya hablum minallah, hablum minannas. Hubungan baik vertikal dengan Allah juga baik dengan sesama manusia. Karena kita makhluk sosial butuh yang namanya saling tadi ta'awun, tahabur, tasawur, ta'awuf. Itu subhanallah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah acara halalun bihalal. Ada manfaat yang begitu besar dengan acara seperti ini adalah kita silaturahim. Tadi dikatakan sama Pak RT, Pak RW. Silaturahim tazidu bil umri wa tazidu
silaturahim itu bakal panjang umur. Amin. Ya Rabbal. Ibu bapak jujur, kalau kita minta sama Allah panjang umur, pengennya berapa ratus tahun? Halo? 100 tahun? 200 tahun? Cukup 200? Cukup. Ada yang kurang? Allahu Akbar. Kadang kalau orang minta, kalau bisa mau Ustaz sepanjangnya, iya diijabah sama Allah sampai 2000 tahun bahkan lebih. Yang jadi masalah takut orang udah pada nggak ada. Ibu bapak ibu sendiri, luntang lantung ke warteg pada tutup, ke padang pada tutup, akhirnya nggak makan. Nggak makan kan stres. Kalau udah stres setruk stop. Iya kan? Akhirnya repot urusannya. Tetap aja ujung-ujungnya jamaah rahimakumullah minta khairul umur awsatuha. Perkara yang baik itu adalah yang sedang. Tua banget jangan, capek tua banget juga. Usia sampai 100 tahun penyakit numpuk. Saya punya jamaah di kampung Rawa Semut itu, banyaknya umumnya usia 80. Giliran selesai ngaji, saya makan tuh disiapin hidangan nama saya dulu deh. Orang saya masih muda ya, jadi makannya kan enak, gak ada pantangan. Coba ibu bapak tebak umur saya berapa tahun? Itu kan 16, ada yang 17. Iya, alhamdulillah, kali 2. Allahu Akbar. Ya rahimakumullah, usia saya hampir 50 tahun. Masya Allah. Ya, tapi kata istri saya mah ayah usia 35 katanya. Ya kata istri saya itu mah terserah ibu bapak. Kata istri saya mah kayak 35 di Abi itu. Benar serius. Abi itu kalau dia dari belakang kayak Bung Hatta Hamid. Ya kalau dari samping Bung Karno, dari depan Bung. Tuh kan bungkusan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairul umur awsatuha, perkara yang baik itu yang sedang. Kapanpun ya Allah engkau panggil aku, yang penting dalam keadaan istiqomah dalam kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang manfaat maslahat untuk orang banyak. Dikenang hidup kita ini oleh orang lain di saat kita sudah meninggalkan dunia yang fana. Kan ada istilah pepatah, kali mau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan utang. Nama hati bukan utang. Nama baik. Ini Pak RT, Pak RW, ini akan tercatat sejarah di lingkungan kita, bakal dikenang. RT RW tahun sekian Pak ini, Masya Allah jasanya luar biasa. Termasuk para asatidz yang berjuang di jalan Allah. Kalau seandainya bukan ustaz, bukan ulama, bukan tokoh masyarakat, yang penting demen sama orang-orang yang eksis di dalam masyarakat. Begitu Pak, ikut andil. Kan kata-kata begitu. Sodako kalau kita punya ilmu, dengan ilmu. Gak punya ilmu boleh dengan tenaga. Gak punya tenaga boleh kita dengan materi. Minimal yang keempat doa. Ibu bapak mohon maaf saya jujur di sini kurang lebih saya kenal Pak Yesus Ustaz juga, Masya Allah udah lama, kurang lebih sekitar 20 tahun usianya, Masya Allah. Ini saya lihat ibu bapak ini kayaknya dari dulu segini aja, nggak tua-tua. Serius Pak deh, kayaknya segini aja, nggak tua-tua. Apa rasanya Pak? Iya, saya pernah nanya ke dokter, dok, apa ya obat awet muda? Iya, kata dokter, satu jangan banyak utang. Benar. Iya. Jadi jangan banyak utang. Ya nikmati aja, syukuri aja. Kalau ibu suaminya seandainya sebulan seandainya 30 juta, syukuri aja. Yang penting halal daripada 2 juta haram. Benar nggak? Akhirnya alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, hidup yang manfaat. Sebentar Pak hidup ini, sampai 60 70 tahun. 60-70 tahun Pak kita hidup nih, gak lama. Makanya kita dulu akur, gak boleh sombong dengan kekayaannya. Kita gak tahu hari kekayaan kita sampai usia kita tua. Kan banyak cerita yang rahimakumullah yang dulunya kaya raya subhanallah.
ternyata habis hartanya. Ada orang yang dulunya sederhana, hidupnya masya Allah pas-pasan, ternyata dengan sabarnya meningkat proses. Watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Kehidupan ini laksana roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau kita seandainya orang yang senantiasa diberikan kecukupan oleh Allah, berlimpahan harta benda, jadilah orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mau berbagi dengan nikmat yang ada untuk orang lain. Dan insya Allah ini akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang sombong itu hadirin ada pemicu. Satu, orang sombong itu karena kaya. Yang kedua karena pinter. Yang ketiga, kalau laki tampan, kalau perempuan cantik. Jadi ada penopangnya. Dia sombong karena kaya. Walaupun mohon maaf nggak pantas juga Pak, orang kaya sombong, nggak pantas. Yang kaya aja nggak pantas, apalagi yang miskin. Yang miskin disombongin apanya? Nggak pantas bisa. Yang kaya aja nggak boleh. Makanya Roma ngingetin, mohon maaf saya kalau ceramah mesti saya nyanyi lagunya Roma. Boleh nggak bisa saya nyanyi? Jangan kalah belakang. Saya nyanyi dulu nih. Ya, nyanyi lagunya Roma. Roma itu cerdasku. Saya salut sama Roma. Roma kemana-mana aja semuanya jadi inspirasi lagu. Roma melihat pagi-pagi ada bapak-bapak olahraga dijadiin sahir lagu. Dari pagi tua muda semua lari pagi itu Roma pinter banget. Roma melihat ada ibu-ibu sore-sore nyiram bunga jadi musik. Enteng ceret, enteng ceret, enteng ceret. Roma lihat anak muda, masya Allah, mungkin anak muda ini putus asa ini. Dia masuk ke pekarangan orang, nebangin pisahnya orang, disindir sama Roma. Jangan ditebak, jangan ditebak itu pisahnya orang, jangan ditebak. Ini musik. Hadirin jemaah rahimahumullah, sebelum saya nyanyi lagu Roma, saya pengen minum dulu. Yang namanya badan sehat itu Pak Ustaz nikmat. Ya, air putih juga sehat, enak. Air putih juga. Iya, yang penting sehat. Jadi kalau sehat air putih aja enak, apalagi ada warnanya. Kalau ada warnanya panggil nggak bisa. Ingat itu. Awas keselak. Alhamdulillah. Nih kata Roma ini. Kata Roma nih. Kata Roma. Roma, namanya Roma. Enggak, dari dulu. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Oke, musik kompak ya? Iya, yang enggak. Saya doain mudah-mudahan doa jatuh. Yang kaya janganlah bangga, janganlah busungkan dada. Berantakan begini. Yang miskin jangan bersedih, janganlah sesali diri. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena kayanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Amin ya Rabbal. Jadi bukan karena kayanya, bukan karena tampannya, bukan. Kaya relatif, tampan cantik juga relatif. Makanya Bapak saya ingetin juga nih, ibu, bu, ibu sayang sama Bapak tuh sampai tua. Gak perlu kita lihat pakai tanggal-tanggalan. Cuma kalau tanggal muda disayang, tengah muda suami mau bikin kopi, bikin kopi, no. Ada udah ada. Akhir aja rumah. Ada nggak ibu yang udah begitu Pak? Ada. Yang mana? Pokoknya mah awal bulan, tengah bulan, akhir bulan tetap kesetiaan kita jaga.
Mumpung ya rahimakumullah masih Allah hadirkan pasangan kita di samping kita, yuk kita sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal bihalal diadakan. Dimulai dari diri kita, halalun bihalalin dengan keluarga kita. Suami istri halal bihalal setiap hari. Jangan waktu Ramadan doang minta maaf. Ibu jujur jaga tangan sama suami saben hari apa nungguin Idul Fitri doang? Ya Allah. Itu masalah nunggu Idul Fitri itu pun masya Allah saling tunggu-tungguan. Iya, bapaknya di teras, ibunya di dapur. Ya. Jadi yang rahimakumullah Idul Fitri halal bihalal itu saben hari. Dianjurkan oleh Rasulullah kalau kita mau berangkat suami keluar rumah halalun bihalali, minta ridho biridho biar berkah rumah tangganya. Salaman berangkat kerja, dicium tangannya bu suami kita di hidung, jangan di pipi, jangan di jidat, di hidung. Itu ada getaran ke hati hadirin. Yang bagus ciumnya bolak-balik hadirin. Dan rasanya kayak subuh. Itu nanya. Ujungnya minta izin. Itu begitu hadir tiap hari tuh ada berkahnya dan ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya. Insya Allah rukun hadirin. Berangkat suaminya sebelum berangkat Allahu Akbar. Yuk kita ciptakan halal dan halalin ridho biridho. Karena semua ladang amal soleh. Yang namanya ibadah bukan hanya sholat saja, bukan hanya saum saja, bukan hanya haji umroh saja, bukan hanya tilawah Quran, zikir doa saja, termasuk membina rumah tangga ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Nabi Muhammad, bagaimana cara keluarga Nabi Muhammad, insya Allah itu dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu. Mau berangkat, masya Allah, istri yang solehah, nyiapin ibu. Suami mau masuk ke kamar mandi, anduknya diambilin anduknya. Sayang, ini anduknya kalau mau mandi. Jangan sampai mohon maaf suami nyari anduk, anduk di mana? Romanya di atas kali pak. Ibunya naik ke atas, suami di bawah. Nih lihat nih, ayo tampanin. Allahu Akbar. Dikasihin ke suami. Syukur-syukur, mohon maaf, airnya dipenuhi dulu buat suami kita. Ini istri yang model begini pak, mohon maaf, istri yang model begini kalau belum mati jangan dikubur. Benar nggak? Ini solehah banget ini istri, masya Allah. Disiapin itu airnya dipenuhi. Buat mandi suaminya, anduknya disiapin, bajunya subhanallah disiapin buat berangkat kerja. Habis selesai mandi, Allah pakai baju hadirin, gak usah dikancing itu, kancingin sama istrinya. Luar biasa. Habis itu yang rahimakumullah, duduk suaminya disiapin sarapan. Bu, siapin sarapan. Masya Allah, bikinan istri itu beda dengan yang di sana-sana. Istri masak subhanallah dimakan sama suami, itu dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibu masak dinilai jihad di jalan Allah. Lalu bismillahirrahmanirrahim diawali dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana, padahal dia makan sendiri. Kenapa pakai Allahumma barik lana? Mutakallim li ghairi, bukan mutakallim ya wahda, bukan sendiri tapi untuk banyak. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Ternyata istrinya mendapatkan doa dari suami yang makan tadi. Ya Allah, semoga Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami, juga istri kami yang masak ya Allah, juga para petani semuanya, semua orang-orang yang terlibat pada rezeki yang saya makan ya Allah, berikan berkah kepadanya ya Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
Selesai makan, suami jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati hidangan istrinya. Lalu berangkat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja suaminya rezeki yang halal, talabul halal wajibun, mencari rezeki yang halal itu adalah wajib dan insyaallah dinilai jihad di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu berangkat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suami. Lalu di rumah istri berdoa kepada Allah, sholat duha. Kan jelas sholat duha itu doanya mohon maaf, doa maksa itu Pak. Ya kalau bahasa ininya maksa, ya Allah kalau rezeki saya di atas turunin apa, rezeki di bawah keluarin apa, yang jauh deketin apa, yang sedikit banyakin apa. Itu kan maksa, tapi Allah senang diminta sama hambanya. Orang yang banyak minta kepada Allah itu tanda seorang itu tawadu, bahwa tidak ada daya upaya kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri yang solehah ketika suaminya berangkat, subhanallah ada kaitan batin, iringan doa buat suaminya biar mendapatkan rezeki yang barokah, biar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya di rumah berdoa sama Allah, wasilah sholat duha. Bukan itu pagi-pagi suami berangkat ke pekerjaan, mohon maaf, insya Allah ibu di sini semuanya solehah, amin. Kelihatan ibu solehah di sini, ya Allah, semua wajah-wajahnya ahli surga, amin. Wajah-wajah insya Allah dapat nikmat dari Allah. Ibu-ibu bapak-bapak wajahnya semua pada malam ini bercahaya, amin. Karena di bawah lampu, di bawah lampu, alhamdulillah. Allahu Akbar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaminya berangkat, ibu di rumah disibukkan dengan doa kepada Allah, bukan ngomongin orang. Biasanya mohon maaf yang ngomongin orang kan biasanya bapak-bapak ya. Nah, ibu, biasanya bapak-bapak. Kalau ibu, lebih. Jadi jangan pernah ngomongin orang. Apalagi subhanallah, ini kita jamaah rahimakumullah selesai pasca Idul Fitri, kembali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ini harus kita jaga kesucian kita ini, jangan dikotori. Di bulan Ramadan termasuk orang yang batal pahala puasanya adalah al-ghibah, ngomongin orang. Kadang-kadang masya Allah yang namanya ngomongin orang itu nikmat kan. Pagi-pagi ngobrol di pos ronda ngomongin RT 1, habis RT 1. RT 1 udah diomongin pindah RT 2. RT 2 diomongin habis sampai RT 7 hadir. Terakhir RT 8. Diomongin semuanya. Padahal kata Nabi, barang siapa yang suka ghibah, kebaikannya pindah ke orang yang kita omongin. Makanya masih mending kita diomongin orang Pak, daripada kita ngomongin orang. Tapi juga jangan mancing juga hadirin. Jangan mancing dia kita diomongin orang. Jangan juga hadirin. Jadi kita jaga. Jangan nggak boleh kita suka membicarakan daripada aib orang lain. Ini penghambat doa kita dikabul oleh Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal bihalal subhanallah adalah kegiatan yang di dalamnya tadi ada silaturahim, panjang umur. Yang kedua, murah rezeki Pak. Jadi Pak RT, Pak RW, jamaah sekalian, kalau kita pengen rezekinya lancar, banyakin silaturahim. Banyakin. Ya kalau kita di saben hari datang ke tetangga, insya Allah minimal gula awet Pak. Benar, serius. Ya, awet gula. Dan sunnah itu Bapak, mohon maaf, kalau tamu datang sunnah, jangan lama-lama. Itu tamu megangin tenggorokan dulu. Kapan keluarnya ini air? Iya, jangan sampai. Orang yang cakep kalau ada tamu langsung siapin, suguhin kesukaan tamu. Ibu bapak mohon maaf, di kulkas ada jeruk, ada buah-buahan, keluarin buat tamu. Sukanya apa nih tamu? Sirup, bikinin sirup. Kopi, bikinin kopi. Masya Allah, orang yang kedatangan itu tamu kalau kita sambut, rezekinya bakal diberikan berkah oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Jadi orang yang silaturahim itu gampang rezekinya. Makanya alhamdulillah, mohon maaf ya rahimakumullah, tahadus binikmat. Ini saya termasuk ya barokah alhamdulillah. Sering silaturahim ke jamaah.
Habis batunya nih Pak. Terus, alhamdulillah. Baik. Ibu bapak yang rahimahumullah, saya mana tadi Pak? Orang silaturahim gampang rezekinya. Survei membuktikan Pak, saya nggak ngebayang tuh bakal ketemu sama jeruk, ya kan? Ketemu sama salak. Pantesan dari tadi itu, iya mau pengen jeruk gitu ya dari rumah tuh, pengen salak ketemu juga. Iya, mudah-mudahan rezeki saya. Iya, alhamdulillah. Iya, Ustaz sih nggak ngarepin alhamdulillah. Iya, yang penting gimana caranya gitu. Ya saya belajar dari rumah tuh benar, belajar ikhlas. Kemana-mana saya mohon maaf. Saya datang halal bihalal bukan apa-apa, karena Allah Subhanahu Wa Taala dan niat nyari ampun amal, nyari amal, nyari amal soleh hadirin. Allahu Akbar. Jadi jamaah rahimakumullah, insya Allah nggak bakal ketukar. Kalau kita niatnya karena Allah, dunia akhirat sudah disiapin sama Allah. Niat karena Allah, pahalanya dapat. Di sini alhamdulillah dengan silaturahim ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Belum lagi selesai acara halal bihalal, insya Allah nanti Pak Ustaz khususkan ya. Iya, perbelakangan. Iya, ada